ada Bapak Ahmad Ma'ruf dari Lampung Selatan. Oh iya, sebetulnya ada informasi jadi sedang keluar sebentar saja untuk Bapak dan Ibu sekalian, kita mulai saja daripada berlarut-larut. Baik, Bapak Ibu, saya akan mulai mengenai eh, presentasi IDN Backpacker 20 negara. Sebetulnya untuk 20 negara ini kita akan memulainya di tahun 2025 di bulan Juli di tanggal 13. Nah, lalu kenapa dipresentasikan sekarang? Memang belum sebenarnya IDN sendiri itu telah melaksanakan backpacker ke 3 negara, 10 negara, dan yang di bulan Januari ini ada 11 negara seperti itu. Nah, ini saya bikin slide-nya terkhusus yang memang 20 negara. Tapi di sini isinya insya Allah nanti akan ada banyak pengalaman-pengalaman santri atau dokumentasi santri dari sebelumnya. Seperti itu, Bapak. Baik, eh, saya mulai di slide pertama, yaitu IDN Backpacker 20 Countries, A Journey of Life and Memory. Perjalanan hidup dan juga kenangan-kenangan. Baik, mungkin yang harus menjadi pertanyaan adalah kenapa kami memilih backpacking sebagai sekolah yang basicnya IT, tapi ada acara atau event out of the box, yaitu backpacker. Harusnya kan kalau anak IT itu terkenal dengan kehidupan yang knowledge, ya, kehidupan yang hanya di rumah saja sambil ngetik-ngetik, nge-game, dan lain-lain. Kalau kita tidak ingin anak kita menjadi anak IT yang seperti itu, Bang. Kita tidak ingin anak kita monoton dan seperti itu aja. Nah, pertanyaan yang muncul adalah kenapa kami memilih backpacking? Kenapa akhirnya program backpacker ini yang akhirnya muncul digunakan? Yang pertama adalah yang pastinya sebagai seorang muslim yang taat, ini semua berdasarkan perintah Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah di surah Al-Mulk ayat 15. Bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallazi ja'ala lakumul arda dalilan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi masyir. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Nah, ini adalah janji Allah kepada kita semua, Bapak Ibu, bahwasannya mudah bagi kami untuk backpackeran, untuk pergi ke seluruh titik yang ada di bumi. Karena Allah telah memudahkan bagi kita menjadikan bumi itu mudah untuk dilalui. Bahkan di sini famsu dengan berjalan. Berjalan itu pun masih. Nah, oleh karena itu kita memilih teknik ini. Lalu yang sempat menjadi pemikiran em, awal dari Pak Dedi ialah surah Al-Baqarah ayat 30. Ya, dan ketika Tuhanmu berkata pada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Nah, sebagai khalifah, khalifah itu mempunyai banyak arti. Ada yang jadi penjaga, ada yang jadi pengganti, dan segalanya, dan lain-lain. Nah, di sini kita ingin menjadikan anak-anak mengetahui tugas mereka, yaitu sebagai khalifah, sebagai yang bertanggung jawab atas buminya sendiri. Oleh karena itu, anak-anak harus tahu apa yang dia mesti bertanggungjawabkan. Nah, oleh karena itu, kita bawa anak-anak untuk mengenal dunia lebih luas, agar mereka bisa menjaga dunia ini menjadi damai, menjadi bersih, dan lain-lain. Dan ayat yang ketiga adalah di surah Al-Jumu'ah. Ini eh, fungsinya sama. Fungsinya sama, yaitu apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Ini adalah tandanya Allah ingin kita untuk fantasyiru fil ardh, yaitu menyebar di bumi.
Untuk mencari apa? Itu mencari karunia Allah dan juga cari keberkahan-keberkahan dan cari rezeki-rezekinya Allah. Dan tentunya ketika kita mengajak anak-anak ke luar negeri, melihat pemandangan, melihat berbagai macam keindahan dari budaya, suku, dan agama serta pemandangan yang ada, maka disitulah kita dapat melihat Allah dengan sebanyak-banyak. Baik, baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi videonya bisa dilihat ya, bagaimana anak-anak dipaksa untuk duduk di tempat yang tidak semestinya. Dan itu adalah tujuan kita selanjutnya, yaitu kita ingin menciptakan karakter yang tangguh kepada anak-anak. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minul dhaif." Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair. Dan pada keduanya ada kebaikan. Dan di lanjutan hadis tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk." Maka bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah wala ta'jal. Dan mintalah pertolongan kepada Allah serta janganlah sekali-kali engkau merasa lemah. Nah, di sini Bapak Ibu kita mengajarkan kepada anak-anak untuk menjadi mukmin yang kuat, mukmin yang enggak banyak protes, mukmin yang tidak terus-terusan cengeng di bawah ketiak orang tuanya. Dan di sini juga kita betul-betul mengaplikasikan apa yang telah Rasulullah SAW katakan, yaitu ikhlas ala yang manfaat. Kita bersungguh-sungguh atas apa yang bermanfaat. Kita tahu manfaatnya ketika kita ke luar negeri. Kita tahu manfaatnya bagaimana menjadi orang yang tangguh, orang yang kuat, orang yang bersosialisasi. Kita tahu itu semua. Maka di sini kita betul-betul ihris ala manfaat. Kita berusaha untuk mendapatkan hal tersebut. Wasta'in billah, dan juga tidak lupa kita berdoa kepada Allah atas segala kemudahan-kemudahan di perjalanan kami. Wala ta'jas, dan jangan sekali-kali engkau merasa lemah. Dan kita selalu menanamkan karakter tangguh pada anak-anak agar jangan merasa lemah. Walaupun memang tidak dapat tempat duduk, ya sudah. Kita gunakan apa yang ada, apa yang tersedia, dan jangan merasa lemah. Sejauh itu masih safety, masih aman dan tidak mengancam nyawa kita, maka kita lakukan seperti itu, Bapak. Kita lihat fungsi daripada backpacker selanjutnya. Sebelumnya videonya bisa ini ya, terlihat dan terdengar ya, Bapak Ibu. Nggak Halo. kedengeran videonya. Oh, videonya tidak terdengar ya, tapi bisa dilihat ya videonya. Bisa kelihatan. Tapi putus-putus. Oh iya, oke. Kita lanjutkan. Ya, ini ini adalah gambaran bagaimana kita ingin mendidik anak untuk menimbulkan karakter mandiri pada diri mereka.
Sebagaimana hadis daripada Rasulullah SAW, ma'akala ahadun ta'aman qattun khaira min ayyakula min amali yadih. Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri. Dengan hanya makan, kita dapat mendidik anak-anak bahwa itulah makanan yang terbaik, rezeki terbaik yang bisa kalian dapatkan, yaitu adalah dengan hasil kerja keras tangannya sendiri. Di sini anak-anak bukan dimasak atau dimasakin oleh restoran. Di sini anak-anak bukan dimasakin oleh catering, tapi anak-anak di sini tahu bagaimana mereka harus survive. Di sini mereka mencari makanan sendiri, of course, pastinya dengan belanja sendiri ke pasar, lalu mereka memasak sendiri, lalu mereka mengolahnya sendiri, dan kita makan dengan kita makan bareng-bareng. Dan akhirnya mereka makan sendiri, seperti itu. Jadi kita mengajarkan karakter mandiri. Daripada hadis ini, bahwasannya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa seorang muslim itu harus kerja keras dengan tangannya sendiri. Harus mandiri. Tidak boleh dimanja oleh orang tuanya. Karena suatu saat nanti pasti orang tuanya akan meninggalkan mereka. Dan karena itu, anak-anak diajarkan untuk mandiri di kegiatan backpacker. Kita lanjutkan. Ya, di sini terlihat anak-anak membawa motor. Bukan karena nggak mau pakai motornya, Bapak. Tapi di sini adalah bannya. Nah, dengan ban kempes, akhirnya anak-anak harus mencari bengkel. Dan mereka harus terpaksa berbicara bahasa mereka. Bagaimana caranya anak-anak bisa berbicara dengan bahasa mereka? Pastinya dengan Google Translate. Mereka berusaha untuk memahami pembengkel, padahal dengan peristiwa ban bocor saja. Nah, ini adalah fungsi berpikir selanjutnya, yaitu creative thinking dan problem solving. Nah, memecahkan masalah dan menghadapi ketidakpastian. Kita tidak ada yang tahu bahwa perjalanan kita dari titik A ke titik B itu akan selalu lancar dan pasti sampai tepat waktu. Nah, backpacking seringkali melibatkan situasi yang tidak terduga, seperti kehilangan barang, kendala transportasi, atau kesulitan komunikasi. Nah, dalam kondisi ini kita belajar untuk tetap tenang dan berpikir kreatif untuk memecahkan masalah. Nah, setiap masalah yang muncul menjadi kesempatan berkembang bagi anak-anak dan menemukan solusi yang tidak terpikirkan sebelumnya. Terkadang ketika kita ada masalah, baru terpikirkan sesuatu yang belum pernah kita pikirkan. Nah, kemampuan ini juga membantu kita dan anak-anak menjadi lebih tangguh dan fleksibel dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi anak-anak udah tahu harus berbuat seperti apa, harus melakukan apa. Nah, karena memang biasanya otaknya dibiasakan untuk berputar. Otaknya biasa untuk selalu mencari teka-teki dari setiap masalah. Karena itu, program backpacker ini sangat besar andilnya bagi pendewasaan. Seperti itu. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, tentunya ketika kita keluar negeri, kita akan mengenal lebih banyak suku, bangsa, dan agama di dunia. Dan itulah yang menjadikan anak-anak akan merasa bahwa mereka menjadi bagian dari citizen of the world atau masyarakatnya dunia. Mereka bagian daripada dunia, bukan hanya citizen of Indonesia, bukan hanya citizen of Bogor, bukan hanya citizen of Lampung, tapi mereka citizen of the world. Mereka dikenal, mereka mengenal orang-orang di luar negara mereka, di luar daerah.
Dan backpacking memberi kita kesempatan untuk terjun langsung ke dalam budaya asing, bertemu dengan orang-orang dari berbagai latar belakang, dan menyaksikan berbagai cara hidup yang berbeda. Dari cara orang berinteraksi, setiap daerah itu interaksinya berbeda. Orang Sunda yang halus, orang Medan yang keras wataknya, orang Jawa yang sopan santun. Di dalam Indonesia saja kita bisa melihat berbagai macam interaksi yang berbeda hingga kebiasaan sehari. Dan kita belajar untuk menghargai perbedaan budaya. Di India mungkin bapak-bapak kalau misalnya mendengar video sebelumnya itu kalau masalah klakson itu ditekan banget klakson. Jadi kayak, dan itu tidak pernah menjadi masalah bagi masyarakatnya sendiri. Jangan sampai ketika kita datang ke sana itu menjadi masalah bagi kita lalu kita marahin mereka. Justru kita yang dimarahin. Nah, di situ kita belajar untuk menghargai perbedaan budaya, menghargai perbedaan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Dan pengalaman ini, Bapak Ibu sekalian, membantu kita mengurangi prasangka dan meningkatkan rasa toleransi serta pemahaman terhadap keberagaman. Nah, kita kan tahu ya, di Indonesia ini banyak sekali suku dan budayanya. Dan kita adalah bangsa paling mudah untuk dicerai-berai. Oleh karena itu, dengan kita mendidik anak-anak untuk bisa lebih memahami, meningkatkan rasa toleransi mereka, maka insya Allah ke depannya generasi kita akan aman bersentosa. Dan sebagaimana firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wal untha, وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Wahai manusia, sungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling. Nah, itu adalah main point. Ketika kita mengenal orang tersebut, maka kita akan selalu respect kepadanya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Dan Bapak Ibu sekalian, eh, pastinya dalam program backpacker ini itu akan menjadi petualangan bersama anak-anak yang menciptakan kenangan yang tak terlupakan bagi mereka sampai mereka dewasa. Pengalaman dari segi spiritual ketika bertemu dengan orang-orang sekitarnya, apalagi mungkin ke daerah ke tanah suci, itu kan mempunyai pengalaman berbeda-beda dan itu akan selalu mereka ingat ketika menemui orang yang seperti ini harus seperti apa. Ketika menemui orang budaya seperti ini harus seperti apa. Berikut adalah eh, akan saya perlihatkan beberapa foto-foto kenangan dari anak-anak yang mungkin bisa saya bahas sedikit. Pertama adalah ini memori yang pertama Bapak Ibu sekalian. Nah ini kembali kepada karakter tangguh tadi. Yaitu ketika kedatangan Bapak Ibu sekalian, pada saat kedatangan kami tidak disambut dengan staf hotel dan travel. Sebagai siswa backpacker, pastinya yang kita hadapi adalah tantangan imigrasi. Itu pertanyaan-pertanyaan sulit, entah ngantri dulu, delay dulu, itu semua kita hadapi dengan sabar dan juga teguh. Dan sebagai santri backpacker yang bersekolah IT, tentunya pembelajaran tidak boleh lewat walaupun keterbatasan tempat dan waktu. Mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat di memori nomor 2, itu anak-anak tetap belajar dengan gigih, dengan tekun, walaupun terbatas tempat dan waktu. Karena beberapa beberapa hari kita pernah mempersiapkan keberangkatan kita ke daerah itu, ke daerah A, ke daerah B, dan memori yang ketiga yaitu tahfiz
Sebagaimana jargon IDM yaitu pintar ngaji, kegiatan pembelajaran taklim tentunya wajib mengisi hari-hari kami. Biasanya kami lakukan di masjid. Dan yang keempat yang tidak kalah menyenangkan yaitu kita bisa berinteraksi dengan warga lokal. Dengan backpacking, kami dapat lebih dekat dengan warga lokal, bertemu orang-orang baru, dan menjelajahi tempat-tempat yang jarang dijangkau turis biasa. Karena sejatinya orang yang punya rumah itu paling tahu rumahnya seperti apa. Oleh karena itu, ketika kita mengenal warga lokal, kita sering diajak ke hidden gem, hidden gem. Yang sebenarnya bukan tempat biasa turis datang. Tapi ketika kita sudah bersahabat dengan warga lokal, maka akses tersebut terbuka. Dan selanjutnya yaitu main salju. Di sini kebahagiaan yang eh, luar biasa sekali bagi anak-anak sudah bermain salju karena kita tinggal di negara tropis yang tidak ada salju, kali panas-panas, kalau misalnya dingin, paling hujan, tidak sampai ada esnya. Nah, kami bangga menjadi santri sekolah IT, sekolah belajar sekaligus. Lalu tentunya sebagai warga Indonesia yang baik, kami pastinya datang dengan cara yang baik dan benar, sehingga tidak melupakan Kedutaan Besar Indonesia sebagai representasi resmi Republik Indonesia. Pastinya kita meminta izin terlebih dahulu pada setiap kedutaan di setiap negara yang kita datang. Seperti itu, yang kita datang. Lalu ini adalah bonusnya yaitu berwisata. Kita berwisata ke pantai, berwisata ke tempat-tempat yang jarang mungkin didatangi oleh turis. Lalu kita bisa umroh, alhamdulillah. Lalu ini kesempatan yang luar biasa ketika kita bisa kajian bersama Syekh langsung di Masjid Nabawi dan juga Masjid Nabawi. Dan momen-momen tak terlupakan lainnya ada makan bersama, ada belajar di taman juga, kadang kita juga di taman juga seperti itu. Dan istirahat. Nah, kenapa saya bilang istirahat? Ini adalah kenangan yang indah karena kita terkadang istirahat di tempat yang sebenarnya tidak layak untuk istirahat. Seperti seperti ini bukan tumpukan tas Bapak. Ini adalah santri kita yang tidur di antara tas-tas gunung teman-temannya yang dibawa. Dan mungkin ini tips dan trik backpacking. Mungkin Bapak Ibu ingin mengadakan backpacking ya bagi teman-teman yang tertarik itu beberapa tips yang saya pelajari dari kalian. Pertama, pastinya kami sebagai panitia itu kita riset dulu destinasi kita sebelum berangkat. Kita lakukan riset tentang tempat-tempat yang kita. Jadi di negara itu bagaimana visa, apakah ada visa dan jenis visanya jenis. Lalu cuacanya seperti apa? Panas banget, dingin banget, atau seperti apa? Lalu ada transportasi. Nah, kita harus riset dulu dari bandara transportasinya seperti apa. Lalu setelah ke kota itu ada apa aja transportasi. Nah, yang kedua adalah packing ringkas. Nah, packing ringkas di sini, Bapak Ibu, maksudnya adalah travel light ya. Jadi membawa barang seadanya. Nah, seperti kita ini tidak membawa koper karena kita backpacking. Kita hanya membawa tas saja. Dan mungkin Bapak Ibu bisa lihat yang ada di foto itu ada tas lempang. Nah, itu buat kita berpergian jarak dekat, bukan perpindahan negara. Seperti itu. Lalu kita cari akomodasi murah pastinya. Nah, itu gimana caranya? Akomodasi murah itu bisa kita gunakan aplikasi dan website untuk mencari penginapan murah seperti hostel, homestay dan lain-lain. Semua sudah tersedia ya di online. Nah, lalu yang keempat yang terkadang menghabisi anggaran itu adalah biaya kesehatan. Oleh karena itu, sebelum berangkat ya kita ada atau ketika di sana kita
Jangan lupa untuk membawa obat-obatan penting. Bagi yang asma itu membawa obat-obatan pentingnya, lalu minum air yang cukup. Jangan sampai cuaca yang panas atau cuaca yang sangat dingin kita kekurangan air. Itu akan sangat berbahaya. Jika kita sakit itu akan jadi penambahan biaya yang cukup. Jadi ini adalah galeri backpacker. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kiri atas itu ya. Nah, itu adalah kenang-kenangan santri ketika melakukan manasik haji di Pakistan. Di sekitar daerah perumahan, kita mengadakan manasik haji setelah dari Pakistan berangkat ke Saudi. Nah, ini beberapa panitia, guru, dan anak-anak. Nah, ini haji di salju ya. Ini lagi bakar-bakar malam karena cuacanya saat itu sedang dingin di India. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah untuk IDN sendiri akan melaksanakan perjalanan kurang lebih 20 negara di 3 benua. Selama 12 bulan kami akan mengunjungi 20 negara yang tersebar di 3 benua, yaitu di Asia ada Saudi, India, Uzbekistan, Kazakhstan, Cina, Vietnam, Thailand, Malaysia. Di Eropa ada Turki, Bulgaria, Serbia, Hungaria, Austria, Ceko, Jerman, Belanda, Belgia, Prancis, Spanyol. Dan itu insya Allah kita akan tempuh menggunakan bis. Untuk Eropa sendiri sebenarnya hanya 2 minggu. Karena kita hanya lewat-lewat saja. Dan itu kita gunakan bis. Karena sejatinya Eropa ini hanya di dalam satu pulau yang sama, kecuali Inggris ya. Inggris mungkin bisa nyeberang sedikit dan Britania Raya lah. Kita nggak. Lalu yang terakhir ada Afrika yaitu Mesir dan Maroko sebagai daerah yang punya bidang ilmu luas. Pastinya kita tertarik pada negara tersebut. Dan itu saja beberapa presentasi dari saya mengenai backpacker Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya pada malam hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kita hidayah dan taufiknya, serta Allah mudahkan kita dalam setiap urusan kita di dunia dan akhirat. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Apakah suara saya terdengar? Terdengar bagus. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Eh, Insya Allah setelah presentasi dari Ustadz Rinaldi, itu ada sharing pengalaman IDN Backpacker bersama saya. eh, Sharing backpacker di 10 negara tahun 2024 kemarin. Nah, jadi Iden Backpacker sendiri ini sudah eh, dilaksanakan beberapa kali. Yang pertama itu ada Iden Backpacker 3 negara, itu kegiatan wajib untuk kelas 12. Lalu kemudian ada IDN Backpacker 2 negara, itu merupakan IDN Backpacker tahun 2023. Itu dilaksanakan di negara Saudi dan juga negara Turki. Lalu baru saja kemarin itu IDN Backpacker 10 negara. Next, Ustaz. Oke, sebelumnya Ana perkenalan diri terlebih dahulu. Nama Ana adalah Ahmad Faizul Hakim dari kelas 12 RPL IDN Boarding School Pamijahan Bogor.
Nah, saat ini Ana sedang melaksanakan magang di Padang, tepatnya di Yayasan Darel Iman di bawah naungan Kuda Coding. Next, Ustaz. Nah, kemarin ini Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan IDN Backpacker 10 negara. Mulai dari pertama kita berangkat dari Indonesia ke India, dilanjut lagi ke Pakistan, lalu ke Saudi Arabia, lalu ke Jordan, dilanjut lagi dengan Turki, lalu ke Thailand, diteruskan ke Kamboja, Vietnam, lalu Malaysia, dan terakhir Singapura. Nah, ini kita melakukannya selama 6 bulan dari bulan Januari hingga terakhir di bulan Juni. Kita kembali lagi ke Indonesia. Next, Ustaz. Nah, jadi ketika kita mau berangkat, tepatnya di Bandara Soekarno-Hatta, kami semua siswa IDN itu berkumpul dengan menggunakan atribut yang telah disiapkan oleh IDN sebagai tanda pengenal bahwa kami siswa IDN. Lalu kami melakukan briefing sejenak seperti pengarahan, pembagian kelompok, dan sebagainya. Baru kita berangkat eh, saat itu per kelompok dengan pesawat menuju India yang mana itu melalui transit di Malaysia sebentar sekitar 5 jaman hingga di sore harinya kita baru berangkat ke India. Next, Ustaz. Oke, sekarang kita bakal mulai perjalanan kita di negara India. Nah, ini kita sekalian lihat dokumentasinya. Jadi di negara India ini kita tiba di sekitar jam 3 pagi itu eh, dengan keadaan yang cukup kaget karena kita mengetahui India ini negaranya cukup panas dan ternyata setiba di sana itu negara India tepatnya di kota New Delhi itu cukup sangat dingin. Itu bisa nyampe 3 derajat Celcius kemarin. Nah, dan setibanya di sana di pukul 3 kita melakukan seperti biasa imigrasi dan sebagainya. Lalu karena tepat pada saat itu masih di pagi hari, tepatnya pada jam 3 pagi, itu kami melaksanakan istirahat. Kita melakukan istirahat sebentar hingga subuh di jam 6 pagi. Baru kita berangkat melalui metro. Jadi di pesawat ini ada sebuah jalur metro agar bisa sampai ke terminal. Nah, kita eh, sambil bawa-bawa barang ini, barang tas, kita jalan ke terminal dan kita eh, kita jalan ke stasiun dan berangkat menaiki metro ke terminal. Nah, selama di India ini kita belajar banyak seperti kita coba menggunakan transportasi umum. Pertama itu seperti metro tadi, kedua bus itu kita gunakan seperti alat transportasi dari eh, New Delhi ke Aligarh, tempat tujuan kita. Itu menggunakan bus yang mana busnya ini tidak seperti bus Indonesia. Itu busnya eh, mungkin bisa dibilang terbelakang ya, karena fasilitasnya memang kurang memadai. Dan kemudian kita juga mencoba menggunakan transportasi yang namanya Tri. Tri ini mirip seperti tuk-tuk yang ada di Thailand atau di Indonesia mungkin
11-12 dengan bajai. Nah, di India ini juga ketika kita tiba pertama kali itu kita agak culture shock dengan yang namanya makanan karena India ini lebih eh, prefernya ke mungkin ke roti. Mereka nyebutnya chapati dan di restoran-restoran ini atau lebih tepatnya warung itu banyak sekali jual chapati. Walaupun ada juga yang jual nasi kayak nasi biryani. Nah, itu eh, dan juga yang membuat kita culture shock itu seperti yang kita tahu makanan di India itu bisa dikatakan banyak yang kurang higienis. Jadi kita sempat pernah mengalami yang namanya diare sekitar semingguan dan alhamdulillah kembali normal setelah beradaptasi dengan makanan di sana dan mulai beraktivitas seperti biasanya kembali. Dan mungkin abumu ketika nanti mau melaksanakan backpacker ke India lebih diperhatikan untuk warung makan yang dipilih karena banyak sekali warung makan yang mana dia kurang higienis. Tapi alhamdulillahnya ada beberapa warung makan yang memang sudah higienis. Nah, kemudian di India juga kita melakukan pembelajaran seperti biasa, IT, bahasa Inggris, dan juga dunia atau agama. Dan sebagai selingan, kita melakukan kunjungan atau visit ke berbagai tempat bersejarah. Seperti di foto ini, kita melakukan visit ke Taj Mahal itu ada di pekan pertama kita visit ke Taj Mahal menggunakan bus yang mana seperti yang kita tahu bus di sana itu memang kurang memadai dibandingkan dengan bus Indonesia. Namun eh, alhamdulillahnya kita bisa tetap berkunjung ke Taj Mahal. Lalu kita juga karena kita merupakan turis asing, dan sebenarnya orang India ini sangat ramah. Seperti yang ada di foto ini, kita diundang oleh salah satu tetangga atau jamaah masjid untuk berkunjung ke rumahnya mereka. Lalu kita makan-makan bersama. Dan seperti yang kita lihat di foto ini, kita melihat anaknya sedang bermain. Kita juga bercengkrama dengan para warga sekitar, saling berbagi makanan, dan sebagainya. Nah, di India ini juga kita tentunya ada bantuan juga, tidak 100% eh, murni bahwa kita melakukannya sendiri itu kita ditemani lebih tepatnya ditemani oleh PPI atau Persatuan Pelajar Indonesia yang ada di India. Nah, Persatuan Pelajar Indonesia ini sangat membantu kami dalam melakukan pemesanan tiket, lalu kemudian ikut kami keliling dan juga ketika kami ke Taj Mahal dan ke India Gate ikut membersamai kami agar kami lebih mengetahui tempat ini, sejarah dari tempat ini dan sebagainya. Next, Ustaz. Dan kemudian kita juga melakukan kunjungan ke Kedubes India yang mana kami diundang oleh Kedubes India untuk makan bersama dan bincang-bincang sejenak. Di sana kami membahas mengenai apa saja yang diperlukan ketika kita melakukan eh, visit country. Lalu kami juga makan bersama dengan pihak kedubes yang mana karena
kalau kita hitung itu sekitar 2 minggu kita udah lepas dari makanan Indonesia. Jadi rasa kangen dengan makanan Indonesia itu tinggi banget dan alhamdulillahnya Kedubes India itu menyiapkan soto ayam dan kami semua alhamdulillah menyantap dengan semangat. Dan di India juga selain kunjungan ke Kedubes, kunjungan ke Taj Mahal, ke India Gate, dan juga kunjungan ke Masjid Jama yang ada di Delhi. Kita juga pergi di masa-masa akhir kita di India itu kita pergi ke Kashmir. Nah, untuk kita pergi ke Kashmir ini sebenarnya ada dua cara. Yang pertama itu melalui pesawat, yang kedua itu melalui jalur darat. Nah, eh, kami sendiri itu berangkat dari Aligarh ke Kashmir itu melalui jalur darat. Nah, eh, di jalur darat ini kita menggunakan yang namanya bus tentunya, karena kita juga perlu menghemat eh, uang. Kita menyewa bus, mungkin satu bus atau dua bus. Di situ kita bawa, karena di bus itu tidak ada bagasi, kita bawa ke atas semuanya ke bagian penumpang, terus kita letakkan. Jadi kita dempet-dempetan dengan tas-tas besar, dengan teman-teman yang lain, dan itu sebenarnya asik karena belum pernah ngalamin yang namanya kegiatan seperti ini. Dan ketika ke Kashmir itu kita menggunakan sleeper bus, bus sleeper. Namun sleeper bus ini berbeda dengan sleeper bus yang ada di Indonesia karena sleeper bus di India itu yang kami gunakan mirip seperti hotel kapsul berjalan yang diisi satu kapsulnya itu atau satu kamar itu 2 sampai 3 orang. Itu berarti cukup kecil. Nah, untuk tiba di Kashmir sendiri kita harus berhenti di Jammu, pindah ke bus selanjutnya karena memang eh, akses untuk ke Kashmir ini dibatasi karena wilayah Kashmir ini konflik dengan Pakistan dan kalau tidak salah itu Cina. Dan jadinya kita harus transit di Jammu. Kita menunggu sekitar 7 jam atau 8 jam hingga bus yang akan mengantar kita dari Jammu ke Srinagar itu tiba. Nah, ketika kami berangkat ke Srinagar dan tiba itu sekitar pukul jam 12 malam kita tiba di Srinagar. 12 atau jam 1 malam kita tiba di Srinagar yang kemudian kita beralih lagi dari bus sebelumnya ke bus yang sudah disiapkan oleh pihak homestay yang ada di Kashmir. Dan itu kami tiba di Kashmir sekitar jam 3 pagian. Baru kita beberes, istirahat, dan seperti biasanya kita di Kashmir ini belajar juga, belajar. Namun karena di Kashmir ini itu saljunya alhamdulillah ketika kita tiba itu turun. Lebih tepatnya di bulan Februari itu saljunya turun dan akhirnya kami memutuskan untuk istirahat sejenak dan refreshing ke Gulmarg. Itu adalah sebuah tempat di mana kita bisa menggunakan eh, apa namanya yang kalau itu skating ya. Nah, itu kita bisa eh, bikin bola salju juga. Kita juga bisa nyewa snowboard dan sebagainya. Kita menikmati refreshing sejenak
Dan tentunya kita tetap harus juga belajar karena eh, belajar ini tidak boleh lepas dari kegiatan identity tracker. Next, Ustadz. Nah, setelah dari Kashmir ini, kita berangkat ke Pakistan melalui jalur darat. Karena India dan Pakistan ini kan negaranya bersebelahan, maka kita memutuskan untuk lewat jalur darat. Dan jalur darat ini kita tempuh selama beberapa hari, eh, mulai dari Kashmir ini ke Srinagar, kita menggunakan bus, kemudian kita menggunakan kereta seperti yang ada di video di presentasi sebelumnya. Itu merupakan kegiatan kami dari Srinagar ke stasiun Banihal yang merupakan kegiatan yang sangat asik karena kami bisa merasakan vibes kereta di tahun sekitar 80-an mungkin. Sekitar 80 atau 90 di masa Indonesia. Dan itu juga kita dempet-dempetan, membawa tas besar. Kemudian kami juga sempat ditanya asal kami dari mana. Terus kami berbincang-bincang sejenak hingga penumpang sebelah kami turun dan sebagainya hingga kami tiba di Banihal, lalu dilanjutkan dengan eh, menuju stasiun Jammu. Namun ketika kami tiba di stasiun Jammu ini, ternyata eh, kami ketika menunggu sekitar 4 jam untuk pembelian tiket dan ternyata tiketnya eh, sayangnya itu tidak available pada saat itu, sehingga kami memutuskan untuk menggunakan bus ke Amritsar, yaitu daerah perbatasan Pakistan dengan India. Nah, di Amritsar ini kita istirahat sejenak sekitar 3 hari, lalu lanjut melalui border India, yang mana di border ini sebenarnya cukup unik karena di border ini kita eh, sejenak itu ditetesin dengan semacam obat ya, obat eh, virus apa, lu seperti itu. Dan kita sebenarnya agak bingung apakah ini bisa ditelan atau enggak. Dan kebanyakan dari kami memutuskan untuk membuangnya ketika setelah diteteskan ke mulut kami, kita ludah keluar setelah beres dari border tersebut. Nah, yang paling menariknya lagi di border ini kami melihat sebuah atraksi yang sangat terkenal antara India dan Pakistan, itu proses penurunan bendera. Kalau Abumu biasanya suka melihat di YouTube, itu ada eh, bisa di search border Pakistan India, dan itu sangat asik karena tentara tentara-tentara India dan Pakistan itu saling beradu eh, kekuatan yaitu. Dan itu mereka saling mungkin baris berbaris ala mereka, dan juga itu eh, tutup di jam 5. Jadi sebelum jam 5 dia harus kalau ingin menonton pertunjukan atraksi itu eh, diharuskan tiba sebelum mungkin 4.30 karena menjelang jam 5 itu atraksi sudah dimulai. Dan atraksi ini sangat meriah sekali karena dari sisi Indianya sendiri itu mereka sangat meneriakkan bahwa negara mereka itu lebih hebat dari negara Pakistan, dan negara Pakistan sendiri juga ikut meneriakkan bahwa negara Pakistan ini lebih hebat dari negara India. Dan
mereka saling saut nyaut dan juga memasang speaker besar yang mana suaranya ini saling beradu dengan suara di India. Nah, di sebelah kiri foto ini ada contoh border, itu border Pakistan, yang mana kita di situ duduk di border di bangunan itu sambil melihat atraksi eh, yang ada di border tersebut. Next, Ustaz. Nah, di sebelah kiri ini juga Abumu itu mungkin bisa melihat itu ada bordernya India yang besar. Nah, itu tempat di mana sisi India itu melihat atraksi tersebut. Nah, untuk di Pakistan sendiri, kami singgah sejenak di Lahore, sebuah kota perbatasan di Pakistan, untuk beristirahat dan mengunjungi sebuah sambil mampir ke sebuah masjid yang namanya Masjid Batsahi. Ya, Batsahi. Nah, masjid ini sangat bersejarah karena masjid ini udah berdiri sejak zaman dinasti Mughal, Mughal Empire, dan masih tetap kokoh hingga saat ini. Nah, kemudian kita lanjut lagi berangkat menggunakan bus menuju Islamabad, dan di Islamabad ini kegiatan kita yaitu belajar seperti biasa, dan kita juga melakukan eh, visit eh, universitas. Nah, jadi di kebanyakan negara yang kita lewatin ini kita melakukan visit universitas. Yang pertama itu Aligarh University yang ada di India sebelumnya, dan yang kedua ini di Pakistan yaitu Bahria University. Nah, ketika kami melakukan visit universitas, kami diajak tur oleh bagian atau staff yang ada di universitas tersebut. Nah, kita diajak berkeliling mulai dari kelasnya, kemudian apa sih yang dipelajarin sama fakultas tersebut, kemudian apa sih yang ada di dalam universitas tersebut, seperti ada laboratorium, perpustakaan besar, dan kemudian kita juga melihat proses pembelajaran yang ada di universitas tersebut, dan kami juga sempat mengunjungi sebuah universitas terbesar yang ada di Asia, yaitu yang ada di Aligarh University sebelumnya. Nah, eh, di Pakistan juga kami eh, tentunya karena itu ada di bulan Maret, jadi itu tepat sekali dengan waktunya berpuasa, dan tentunya kami harus eh, menyiapkan eh, sahur sendiri, sahur dan berbuka sendiri, seperti kegiatan kami yaitu makan. Kita harus mencari alat makannya sendiri, seperti alat masak nasi, kemudian alat menggoreng dan sebagainya. Bahan-bahannya juga kami harus mencari sendiri. Dan selama Ramadan ini kami eh, harus menyiapkan sahur dan juga berbuka puasa sendiri. Nah, di Pakistan ini kami juga sempat eh, lebih tepatnya di salah satu rumah atau homestay itu sering sekali diberikan atau sering berbagi dengan salah satu tetangga kami, yaitu berbagi bukaan. Di sana kami mencoba makanan-makanan Pakistan
yang memang sebenarnya tidak jauh beda dengan makanan India. Dan kemudian kami juga di Pakistan melakukan manasik haji yang didampingi oleh guru diniyah kami, manasik haji, manasik umroh, karena setelah Pakistan ini kami harus melakukan umroh di negara Arab Saudi. Nah, di Pakistan ini juga kami melakukan kunjungan atau lebih tepatnya kami diundang berbuka bersama dengan eh, pihak dari Kedubes Pakistan, Kedutaan Besar Indonesia untuk Pakistan. Nah, kami berbuka di sana dan juga kami melakukan foto bersama dengan pihak eh, dengan teman-teman dari PPI dan juga Dubes Indonesia untuk Pakistan. Kemudian kami juga sempat mampir ke masjid, sebuah masjid ikonik di Pakistan atau lebih tepatnya di Islamabad, yaitu namanya Masjid Faisal. Masjid ini cukup besar ya dan mungkin agak sedikit lebih kecil dari Masjid Istiqlal Indonesia. Dan sebagai bentuk apresiasi kami juga, kami melaksanakan buka bersama sendiri untuk seluruh eh, masyarakat IDN yang melakukan IDN backpacker itu di sebuah restoran. Dan di Pakistan ini setelah kita beres kegiatannya, kami mulai berangkat ke Arab Saudi secara berkelompok. Jadi ada yang berangkatnya itu di malam harinya, ada yang berangkatnya di menjelang pagi dan di pagi harinya. Dan kami berangkat dari Pakistan ini menggunakan pesawat ke Arab Saudi dan tiba langsung di kota Jeddah eh, untuk langsung menuju kota suci Mekah. Di selama perjalanan ini kami menggunakan transportasi bus yang mana perjalanan ini kami gunakan untuk mengucapkan labbaik Allahumma labbaik seperti tuntunan dari Rasulullah. Dan kemudian setibanya di Mekah, kami turun dari bus untuk sambil membawa tas untuk pergi ke penginapan untuk menaruh tas-tas tersebut dan istirahat yang dilanjutkan lagi dengan umroh. Dan itu tergantung waktu. Untuk saya sendiri itu dilanjutkan dengan sholat Jumat terlebih dahulu dan untuk yang lain dilanjut langsung umroh karena setibanya mereka di Tanah Suci Mekah itu waktu Jumat telah usai. Dan eh, pengalaman umroh di tahun 2024 ini seperti yang diberitakan bahwa umroh di tahun ini atau lebih tepatnya di bulan April, sekitar April, itu sangat padat karena eh, ketika kami bahkan ketika kami tiba di kota suci Mekah itu kami tidak dapat masuk ke area Masjidil Haram karena itu sudah penuh sekali dan akhirnya kami terpaksa harus berada di jalanan bersama orang-orang yang lain yang memang tidak kebagian eh, akses atau tidak kebagian tempat untuk berada di Masjidil Haram. Dan eh, selama kami di Mekah, kami melakukan umroh
sesuai dengan apa yang sudah kami pelajari di manasik umroh sebelumnya. Dan eh, untuk kegiatan di Mekah sendiri, kami lebih memfokuskan diri untuk ibadah, sehingga untuk kegiatan belanja alat masak, belanja makan itu kami alihkan semuanya dengan membeli makan masing-masing dengan uang yang dititipkan oleh sekolah, dan kami bisa fokus untuk beribadah. Jadi selama 24 jam itu kami bisa fokus beribadah di Masjidil Haram dengan selingan istirahat kembali ke penginapan sejenak untuk mandi dan tidur sejenak. Juga kami juga melakukan selingan dengan berbagi. Jadi kemarin itu kami melakukan berbagi dengan masyarakat sekitar, yaitu berbagi makanan nasi, kemudian kurma, kemudian coklat-coklatan, air minum, dan sebagainya untuk berbuka puasa. Dan seperti yang kita ketahui juga di Arab Saudi ini banyak sekali memang orang yang berbagi makanan. Seperti contohnya ketika kami baru saja keluar dari penginapan dan sedang berjalan menuju eh, Masjidil Haram, kami ditawari eh, entah itu minuman, entah itu makanan untuk berbuka puasa di Masjidil Haram. Dan ketika kami tiba di Masjidil Haram, eh, dari pihak staf Masjidil Haramnya ini juga eh, memberikan makanan untuk berbuka puasa juga. Jadi makanan berbuka puasa ini didistribusikan oleh eh, orang-orang relawan untuk Masjidil Haram ke jamaah-jamaah yang telah berada di sofnya untuk agar bisa berbuka puasa dan eh, langsung melaksanakan sholat maghrib. Dan kemudian sebagai selingan juga di kota suci Mekah kami mengunjungi sebuah museum yang namanya Museum Wahyu. Letaknya di agak sedikit jauh dari dari Masjidil Haram. Dan di eh, Museum Wahyu ini kami mempelajari bagaimana Rasulullah SAW itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagaimana beliau ini menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Dan selesai dari Museum Wahyu ini, eh, kami memutuskan untuk menaiki Jabal Jabal Nur, tempat turunnya wahyu pertama, yaitu Iqra. Next Ustaz slide-nya. Dan eh, selain selain kegiatan di Museum Wahyu, kami juga eh, melaksanakan yang namanya Idul Fitri. Dan Idul Fitri ini sungguh eh, sungguh apa ekstra, sangat sangat membuat hati senang, istilahnya seperti itu, karena kami dapat melaksanakan yang pertama itu puasa di seminggu terakhir itu di kota suci Mekah. Yang kedua itu kami bisa melaksanakan ibadah seperti tarawih di kota suci Mekah, mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran Syekh terkenal. Kemudian kami juga melaksanakan itikaf di Masjid Al-Haram. Kemudian ya, kami melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjidil Haram. Dan ini karena
jamaah dari Masjidil Haram ini sangat membludak, tepatnya di tahun 2024 kemarin ketika puasa. Itu kami merasakan atmosfer yang mungkin bisa dibilang mirip dengan ketika haji, karena ketika kami berjalan kami harus berdempet-dempetan, kemudian dan itu bukan di waktu Idul Fitri aja, itu di ketika waktu sholat akan tiba, itu sekitar 2 jam, sebelum sebelum waktu sholat tiba, itu jamaah di Masjidil Haram itu sudah penuh membludak keluar, sehingga kami harus bersiap sekitar 4 jam atau 3 jam sebelum sholat untuk agar dapat berada di area Masjidil Haram, atau lebih tepatnya di dalam bangunannya Masjidil Haram. Eh, Kemudian setelah kami melaksanakan Idul Fitri, kami melakukan beberes-beres untuk berangkat ke Madinah menggunakan bus. Nah, ini di foto ini kami bersuah foto di Jabal Nur, dan kemudian di sini ada sebuah Quran replika dari Quran di zaman dahulu, dan itu ada penanya, pena untuk menulis ayat-ayat Allah. Dan kita lanjut lagi. Eh, Tibanya kami di Madinah, kami istirahat, karena itu tepatnya kami tiba di sekitar jam 11 malam atau jam 10 malam, sehingga agar kami bisa eh, sholat subuh di Masjid Nabawi, kami harus istirahat cepat dan dan bangun pagi. Dan selama di Madinah ini, yang kami lakukan adalah pertama yaitu sama beribadah di Masjid Nabawi cukup intens, karena selama kami berada di Madinah ini, kesempatan untuk beribadah itu sangat banyak, sehingga kami memutuskan agar minimal untuk sholat subuh, asar, maghrib, dan isya itu di Nabawi, dan untuk zuhur karena adanya pembelajaran itu kami sholat di masjid sekitar, atau lebih tepatnya musola. Dan kemudian sama seperti di negara-negara sebelumnya, kami harus membeli alat peralatan masak, kemudian kami juga harus membeli bahan-bahan makanan yang akan dimasak. Jadi sistem untuk membelinya itu tergantung dari kesepakatan teman-teman. Nah, itu ada yang berkelompok, bergiliran berkelompok, ada juga yang banyakan langsung membeli stok untuk seminggu. Nah, selain itu eh, di Madinah ini alhamdulillahnya banyak sekali ditemukan eh, bahan-bahan dari Indonesia, seperti makanan Indomie, kemudian basreng dan lain sebagainya, sehingga kami merasa berada di Madinah, namun kami masih bisa menikmati makanan dari tanah air. Dan kemudian eh, nah, ini di foto sebelah kiri ini kebetulan kami bertemu dengan salah satu influencer Indonesia, yaitu Atta Halilintar. Jadi beberapa dari teman kami itu melakukan foto bersama dan eh, sharing-sharing sejenak, yang kemudian kami lanjut lagi dengan ibadah. Kemudian di Madinah ini juga kami melakukan kunjungan ke pertama, yaitu Masjid Kuba.
yaitu destinasi seluruh umat Muslim yang melaksanakan umroh. Kami melaksanakan sholat rawatib dan sholat duha di Masjid Kuba. Kemudian dilanjut dengan foto bersama dan kembali ke penginapan. Nah, selain kunjungan ke Masjid Kuba, kami juga melakukan kunjungan ke universitas juga, salah satu universitas terkenal di kalangan umat Muslim, yaitu Universitas Islam Madinah. Di universitas ini kami diajak tur atau keliling oleh salah satu mahasiswa Indonesia, eh, mulai dari perpustakaannya, kemudian gedung-gedung fakultasnya, mulai dari fakultas hadis, fakultas IT, dan seterusnya. Kemudian kami juga diajak melihat bangunan asramanya, kemudian lapangan dan tempat olahraga, serta kami juga diberikan arahan apabila ingin mendaftar di universitas-universitas yang ada di Saudi Arabia ini melalui sebuah link. Dan di situ juga kami tepatnya di beberapa hari setelah kunjungan itu ada yang namanya Festival Budaya Dunia. Dan di Festival Budaya ini yang kami kunjungi itu eh, ada banyak sekali budaya-budaya yang ditunjukkan oleh para mahasiswa yang ada di universitas tersebut, menampilkan berbagai budaya seperti eh, minuman khas mereka, pakaian adat mereka, kemudian yang paling ditonjolkan seperti salah satu stand yang ada di festival budayanya ini, yaitu eh, salah satunya Indonesia itu menampilkan eh, baju adat, kemudian eh, gambar-gambar dari monumen, bangunan-bangunan bersejarah seperti apa Borobudur dan sebagainya. Kemudian di stand milik eh, salah satunya itu ada stand Afghanistan, mereka menampilkan pakaian pakaian khas mereka, kemudian mereka menawarkan teh khas mereka, yang mana teh tersebut bisa dibilang cukup eh, berbeda dengan teh di Indonesia, karena rasa teh rasa teh yang diberikan itu terbilang lebih pahit, namun tetap nikmat. Dan masih ada banyak stand-stand lain yang ditampilkan, seperti stand Turki, stand Irak, kemudian stand Malaysia, dan sebagainya, yang mana mereka menampilkan budaya-budaya dan sesuatu yang menonjol dari negara mereka atau yang khas dari negara mereka. Oke, kita eh, lanjut lagi. Kita mengunjungi Museum Quran dan eh, seperti tur biasa, itu Museum Quran, Kebun Kurma, dan Jabal Uhud. Dan setelah itu kami berangkat dari Madinah ke Jordan melalui jalur darat, dan setibanya di Jordan itu hanya singgah sekitar 1 sampai 2 hari. Dan di Jordan ini kami hanya dibebaskan dan eh, dipilih ada yang mau ke daerah Laut Mati atau daerah ke Roman Theater dan sebagainya. Dan dari Jordan ini kami akan terbang flight ke Turki, langsung ke Istanbul. Ada dua jalur langsung ke
Istanbul atau ada yang transit dulu ke Ankara. Dan setibanya di Turki ini, next Ustadz, setibanya di Turki ini kami seperti biasa apa eh, tiba di homestay istirahat, kemudian kami juga membeli peralatan masak, bahan-bahan makanan, dan eh, kami juga melakukan pembelajaran juga di Turki, sama seperti negara sebelumnya. Eh, di Turki ini kami juga melakukan visit university, yaitu Istanbul Zem University, dan disambut hangat oleh pihak universitas, dan dijelaskan dari awal, kemudian juga melihat festival budayanya sebentar, dan melakukan kunjungan ke Blue Mosque dan juga Hagia Sophia, yang mana itu merupakan tempat ikonik yang ada di Istanbul atau negara Turki. Dan sisanya kami dibebaskan, eh, ada ada yang memilih untuk jalan di sekitar Taksim, ada juga yang memilih untuk eh, jalan-jalan di sekitar homestay sambil mempelajari transportasi umum di sana. Dan next Ustadz, dan kami eh, setelah selesai dari Turki ini harus kembali ke negara ASEAN, atau lebih tepatnya kami akan flight ke negara Thailand. Nah, untuk Thailand, untuk flight ini ada yang direct langsung ke Thailand, ada juga yang melakukan transit di Oman selama 1 hari, sekitar 1 hari baru tiba di Thailand. Dan di Thailand sendiri tidak banyak yang kami lakukan karena kami lebih fokus ke ujian dan penyelesaian tugas-tugas dari sekolah. Sehingga sedikit yang kami lakukan hanya sekeliling dari homestay. Next, Ustaz. Setelah Thailand ini kami berangkat ke Kamboja melalui jalur darat, atau lebih tepatnya menggunakan kereta. Dan di Kamboja sendiri kami juga hanya melakukan bisa dibilang transit sebentar untuk istirahat, melaksanakan foto bersama di Thailand, jalan-jalan sekitar homestay, kemudian menikmati makanan dari Kamboja, menikmati makanan dari Kamboja, jalan-jalan di depan dari kuil, mungkin itu kuil ternama dari Kamboja. Dan kemudian kami harus lanjut lagi ke Vietnam. Eh, dan di Vietnam ini kami melalui jalur jalur darat menggunakan bus menuju kota Ho Chi Minh, kota di bagian bawahnya Vietnam. Di Ho Chi Minh ini kami tiba dan beristirahat sambil eh, menyelesaikan tugas-tugas, dan juga kami melaksanakan Idul Adha di kota Ho Chi Minh. Kemudian setelah itu kami berangkat ke ibu kota Vietnam, yaitu Hanoi. Dan di Hanoi ini sama, kami juga lebih fokus ke penyelesaian tugas, dan dibebaskan apabila tugas sudah selesai. eh, Apabila tugas sudah selesai, boleh berkeliling seperti ke tempat ikonik yang ada di Vietnam, yaitu rel kereta atau jalur kereta yang ada di samping pasar, seperti yang ada di foto sebelah kiri ini. Dan kemudian dari Hanoi ini kita berangkat flight ke Malaysia untuk menuju ke negara ke-9, yaitu Malaysia.
Di Malaysia ini juga kami eh, bukan cuman menyelesaikan tugas, kami juga melakukan visit ke tempat ikoniknya Malaysia, yaitu Kuala Lumpur Twin Tower. Itu untuk melakukan foto bersama dengan seluruh masyarakat IDN Backpacker 2024. Dan setelah itu kegiatan yang ada di Malaysia dibebaskan. Jadi kami bebas melakukan aktivitas, ada yang istirahat, ada juga yang explore ke daerah di sekitar Kuala Lumpur. Next, Ustaz. Dan di Malaysia ini eh, karena berdekatan dengan Singapura, jadi eh, kami menggunakan bus agar eh, selesai agar tiba di Singapura dan menyelesaikan target kita, yaitu backpacker ke 10 negara. Di Singapura ini kami eh, tidak menginap, jadi di malam harinya itu sekitar jam Mungkin Ananda Ahmad tuh terputus ya. Halo oh, Ahmad. halo, Afwan Ya, Ustadz, sepertinya jaringannya bermasalah. oke, boleh. Oke, eh, jadi di Singapura ini di malam harinya kita melihat parade militer yang diadakan oleh Singapura. Baru setelah itu kami kembali ke Malaysia. Next, Ustaz. Nah, di sini ada daily dokumentasi, yaitu kegiatan kami seperti ini mau berbuka puasa di Pakistan di sebelah kiri ini. Kemudian yang sebelah kanan ini kami di India makan bersama dijamu di eh, oleh masyarakat sekitar. Jadi makanan-makanan itu didatangkan oleh masyarakat sekitar dan kami makan bersama dengan warga sekitar. Next, Ustaz. Nah, ini kegiatan kami seperti naik metro, belajar, kemudian masak, dan tentunya kita juga melakukan tilawatil Quran atau hafal Quran, hafalan Quran. Next, Ustaz. Nah, ini dokumentasi salah satu makanan yang kami coba, yaitu nasi biryani. Dan di sebelah kanan ini kegiatan eh, morning spirit. Next, Ustaz. Nah, ini kegiatan kami selama backpacker, kumpul dengan PPI, kumpul-kumpul bersama, morning spirit, masak bersama, dan sebagainya. Next, Ustaz. Ini juga sama, ini salah satu menu yang kami masak, juga kegiatan kami selama backpacker. Nah, ini kita lanjut lagi ke kesan-pesan. Nah, jadi mungkin kesan Ana sendiri untuk backpacker kemarin luar biasa karena banyak sekali pengalaman yang didapatkan, mulai dari interaksi dengan eh, warga asing, juga kami harus beradaptasi dengan lingkungan, dan itu juga adaptasinya juga harus cepat, dan eh, kami juga harus
mencoba berbagai transportasi unik yang ada seperti contohnya tuk-tuk di India dan sebagainya. Next Ustaz. Untuk Q&A mungkin kita skip di akhir ya Ustaz. Oke, mungkin sekian dari Ana, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akhina Ahmad ya, Ahmad Fauzul Hakim yang telah menjelaskan pengalamannya selama kurang lebih 6 bulan ke 10 negara. Bagaimana Bapak dan Ibu semuanya sudah ada gambaran ya dari penjelasan Ananda Ahmad dan juga dari saya bagaimana cara backpacker itu berjalan seperti itu dan manfaat-manfaatnya seperti apa dan Ananda Ahmad sendiri pasti merasakan dari pandemi itu. Nah, memang sudah larut malam Bapak Ibu. Eh, Mungkin boleh saya buka Q&A, tapi hanya 3 pertanyaan. Yang ingin bertanya boleh di raise hand dulu ya, biar nanti saya buat antriannya. Oke, Kak Devi Karisma, boleh di open. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Suaranya kedengeran, Ustaz? Ya, kedengaran. Oh ya. Yang pertama itu untuk tadi kan di 10 negara, seperti yang tadi santri sudah jalani di 2024, itu kan di beberapa negara diperlukan visa. Nah, apakah visa tersebut diuruskan oleh sekolah atau urus sendiri ya? Dan pembayarannya nanti apakah memang sudah include dari pihak sekolah atau masih biaya dari orang tua? Nah, yang kedua, dari yang tadi 10 negara tersebut, apakah ada program untuk IDN mengajarnya atau memang belajar di sekolah-sekolah tertentu seperti itu? Nah, yang ketiga, tadi kan ada yang dipaparkan sama Ustadz itu yang ketiga benua. Di 3 benua tersebut, apakah memang dengan santri yang sama atau memang berbeda-beda dibagi-bagi dengan santri-santri yang lain gitu? Terima kasih Ustaz. Baik, Ibu tanya ya. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai biaya ya, kalau tidak Bisa, salah. bisa. Oh, visa ya. Nah, Hmm. jadi untuk pembayaran visa itu, jikalau memang sekolah menetapkan 39 juta, nah itu termasuk ke dalam dua eh, pembayaran, yaitu ada biaya eh, akomodasi. Akomodasi itu yang dihabiskan selama sebulan, dan ada biaya transportasi. Dan kalau misalnya sekolah 39 juta telah menentukan harganya, misalnya 39 juta, nah itu hanya berfokus kepada transportasi dan permasalahan visa, seperti itu Bu. Nah, jadi Oh, iya. misalnya uh, kalau IDN sendiri itu contohnya di kelas 2 SMA itu harus membayar 39 juta. Hmm. Itu memang sudah akan dipakai sebagai transportasi saja. Lalu untuk Hmm. kehidupan per bulannya mereka bayar SPP seperti biasa. Nah, Hmm. bayar SPP itu yang akan dijadikan akomodasi bulanan. Akomodasi bulanan Hmm. itu termasuk rumah, Hmm. internet, eh, Hmm. rumah, internet, dan juga makan. Nah, itu akomodasi bulanan. Nah, sama seperti halnya ketika di sekolah. Ketika di sekolah kan bayar SPP, dan itu Hmm. bayar SPP itu ya untuk makan, untuk fasilitas Hmm. seperti asrama, dan juga untuk internet seperti itu. Nah, itu yang Oh. akan dipakai untuk akomodasi. Nah, kalau misalnya yang 39 juta yang bayar Hmm. sekali itu hanya untuk transportasi dan juga
untuk visa. Jadi visa itu udah termasuk di dalam situ. Dan untuk buatnya gimana? Buatnya kalau misalnya visa tersebut memang agak sedikit sulit, seperti visa Cina ya. Nah, Mm-mm. Ya. biasanya kita menggunakan agen seperti Mm. itu. Kalau misalnya untuk visa yang mudah dibuatnya seperti visa India, karena dia kan dibuatnya secara online ya. Mm. Visa India, terus habis itu visa Saudi, itu biasanya kita urus sendiri. Dan kalau Mm. visa Saudi itu biasanya untuk lebih cepatnya ya kita gunakan agen, karena kan udah terlalu banyak ya buat seperti Mm. itu. Kalau Mm. misalnya untuk visa Eropa itu yang sulit, nah itu Mm. kita gunakan agen juga. Nah, tapi Mm. sesuai dengan budget yang sudah dibayarkan sebelumnya. Jadi 39 juta dikali berapa siswa nih? Ikut 30 siswa. 39 kali apa namanya? 30 siswa, nah itu dijumlahkan berapa? Nah itu pokoknya untuk transportasi dan juga visa itu tidak boleh lebih daripada seluruh anggaran yang gitu. Mm. Seperti itu. Ya. Dan untuk tiga benua itu kita eh, bersama dengan santri yang dari awal ikut sampai akhir. Jadi selama 1 tahun itu ya santrinya itu aja. Jadi nggak diganti-ganti seperti itu. Tadi yang satu pada saat yang tadi 10 negara itu apakah Ya, memang ada IDN mengajar atau oh ya, memang hanya belajar di sana gitu? 10 ya negara. betul. Ya untuk ide mengajar sendiri kita melihat dari ketersediaan sekolahnya itu. Kalau misalnya memang ada sekolah Indonesia seperti di Malaysia, Mm. seperti di Saudi atau di Thailand, untuk sekolah-sekolah yang udah pernah kita kunjungi kan kita udah pernah sekolah ngajar di Thailand ya. Mm. Terus kita juga pernah ngajar di eh, Malaysia juga, dan itu insya Allah memudahkan kita untuk ide mengajar, jadi bisa. Tapi kalau untuk negara-negara seperti India, kita memang lihat eh, kemampuan sekolahnya sih, available atau tidak. Mereka ingin dia ada keinginan untuk diajarkan IT atau tidak. Mm. Ya. Dan itu untuk yang 10 negara memang hanya untuk yang di Bogor saja yang di mana di Sentul atau memang semua IDN ya 10 negara itu. Untuk yang 10 negara sebelumnya itu seluruh IDN, jadi campuran dari berbagai cabang. Dan untuk rencana tahun depan yaitu 20 negara itu khusus hanya untuk di IDN Backpackers Sentul saja, Bu. Jadi untuk kedepannya IDN-IDN yang lain tidak ada program demikian. Jadi Oh, hanya di IDN Sentul seperti itu. berarti di 2024 ini untuk yang seluruh cabang IDN sudah nggak ada lagi, difokuskan untuk yang Sentul saja ya. Baik, sudah terjawab Ibu. Iya, sudah. Terima kasih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua yang di chat dulu ya, Bapak. Ada di Kak Puan Rinai. Assalamualaikum, saya Atika dari SCA. Ingin bertanya melalui chat karena sedang melakukan kereta. Oke. Kak, bagaimana dengan terkait manajemen perjalanan, mulai dari perencanaan itinerary, persiapan transport, dan akomodasi, estimasi fundingnya, perizinan imigrasi, jaminan keselamatan dan negara. Oke, kita jawab satu-satu dulu. Terkait manajemen perjalanannya itu biasanya dari yayasan sudah menunjuk terlebih dahulu panitianya, yang terdiri dari beberapa tugas, yaitu ada tugas jadi ketua, ada tugas sebagai guru asramanya, ada tugas sebagai guru dunia atau agamanya, ada tugas sebagai guru tiga eh, jurusan dari IT tersebut, ada RPL, PKJ, dan DKV. Nah, itu semua dibawa untuk membimbing anak-anak tersebut, dan mereka juga berkewajiban untuk menentukan itinerary, persiapan transportasi dan akomodasi di setiap negara. Jadi nanti panitia itu yang mengurus semua. Caranya gimana? Kalau misalnya panitianya nggak tahu, biasanya tanya ke panitia sebelumnya. Dan kalau misalnya mereka ingin mencari transportasi, semua itu sudah tersedia dan diakses dengan mudah di website dan juga di uh, internet. Jadi sebenarnya panitia juga melihat
hanya sebatas dari ini ya apa namanya berselancar di internet saja gitu loh. Nah, dan juga opsi keduanya adalah menanyakan langsung kepada orang Indonesia yang berada di negara tersebut seperti mahasiswa, orang yang bekerja di sana, itu menanyakan hal tersebut. Nah, terus habis itu estimasi fundingnya yang seperti saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada bayaran tahunan, ada bayaran per bulan. Per bulan itu dialihkan untuk akomodasi bulanan yang yang setiap harinya akan digunakan. Contohnya adalah makan, internet, dan juga rumah. Nah, itu biaya bulanan itu termasuk nggak di situ. Jadi, misalnya country bayar 5 juta per bulan. SPP-nya 5 juta per bulan. Nah, dari SPP itu untuk membayar rumah, internet, dan juga makan. Nah, lalu untuk selanjutnya itu perizinan imigrasi. Perizinan imigrasi itu nanti tergantung dengan negara tujuannya. Negara tujuan untuk ASEAN biasanya tidak ribet sih, karena untuk visa kita free ya. Untuk negara ASEAN itu ada Vietnam, Thailand, Laos, Kamboja, Malaysia. Nah, itu akan memudahkan. Tapi yang agak ribet itu ya negara-negara yang bervisa. Nah, oleh karena itu sebelumnya kita harus mengetahui apa persyaratan masuk negara tersebut. Nah, itu semua bisa di searching Bapak Ibu sekalian, ada di YouTube, ada di Google, ada di ChatGPT, semua bisa dicari untuk zaman sekarang. Dan untuk jaminan keselamatan di tiap negara, nah itu kita menghubungi dari kedutaan besar Bapak Ibu. Jadi sebelum sebelum berangkat itu panitia mencatat semua nomor kedutaan besar dan kurati kedutaan besar kalau misalnya kita ingin datang ke sana. Seperti itu. Dan juga biasanya di setiap negara itu ada eh, apa sih namanya asuransi. Nah, dan asuransi itu dibebankan kepada anak yang masih kecil, tidak dibebankan kepada sekolah. Seperti itu. Nah, bisa apakah sebelumnya memang sudah berjejaring dengan PPI dan Kedubes? Nah, PPI itu insya Allah setiap PPI itu ada eh, sosial medianya. Jadi Bapak dan Ibu boleh cari langsung PPI India atau PPI Aligarh, PPI Istanbul, PPI mana lagi itu bisa dicari semua Bapak Ibu. Kemudian selama pelaksanaan bagaimana tantangan terberat di tiap negara? Apakah sebelumnya mereka juga FGD terkait negara-negara yang akan dikunjungi? Berapa lama prosesnya? Untuk tantangan terberat di tiap negara pastinya culture-nya ya Bapak Ibu. Terus juga kita nggak tahu mengenai uh, gaya uh, habitnya seperti apa kayak misalnya India itu memang budayanya itu terkadang telat keretanya jadi nggak secepat kereta kita gitu secepat waktu kereta kita gitu. Kalau misalnya kereta kita itu lambat kereta India itu memang lambat Mbak. Jadi kayak gitu jadi banyak hal-hal yang harus kita manage 1 jam atau 2 jam sebelumnya. Lebih baik datang awal daripada kita datang pas banget. Lebih baik menunggu daripada kita berlari-lari. Kalau misalnya di negara. Nah, makanya kalau setiap di keberangkatan atau kepergian itu selalu kita awali 1 jam atau 2 jam. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya Bapak apa Kak Zalusi boleh di open mic. Ya, Assalamualaikum. Afwan, ini saya Waalaikumsalam. mau tanya eh, terkait dengan yang tadi disebutkan asuransi. Jadi ketika kita, terutama untuk negara-negara Eropa, karena insya Allah nih anak saya masuk di 2026 untuk jalannya ya. 2025 anak saya kelas 9, tahun depan masuk ke kelas 10, jalannya insya Allah di tahun 2026. eh, apa namanya untuk asuransi terutama negara-negara di Eropa itu bagaimana Kak? Apakah dibebankannya itu apakah kita mengambil asuransi pribadi atau kita nyangkut dengan visa Schengen-nya atau gimana gitu? Karena kan yang agak ketat di Eropa ya sepertinya ya.
Kalau negara Asia yang tadi saya lihat, satu dia visanya juga kebanyakan VOA, jadi nggak terlalu ribet. Yang ribet nanti di visa Schengen sih, karena kan ke Jerman, ke Belanda dan lain sebagainya. Kemudian itu yang pertama untuk visanya. Yang kedua, apakah pembayaran ini terkait untuk biaya ya, biaya hidup anak-anak, karena kan yang di cover hanya makan ya, tapi di luar dari apakah mereka nanti misalnya internetnya down, mereka harus ke kafe dan lain sebagainya, pembayaran gitu selama ini kalau di negara India terutama ya, apakah harus uang cash, apakah nanti mau changernya, apakah kita bawa dolar kah anak-anak, atau anak-anak ambil di ATM aja, atau kita menggunakan kartu kredit seperti itu gitu. Eh, apa namanya? Kemudian untuk yang tadi ya, kalau sakit nih, di rumah sakit itu terima asuransi begitu aja. Makanya tadi saya tanyakan asuransinya asuransi yang seperti apa yang harus kita siapkan dari sekarang gitu, kita bikin asuransi seperti apa, apakah bisa langsung masuk aja, atau nanti kita ternyata memang eh, harus pakai cash dan lain sebagainya, seperti itu Kak. Mungkin segitu aja dulu. Terima kasih. Ya. Mungkin saya bisa ini ya, ulangi pertanyaan yang pertama itu tadi mengenai pembiayaan ya harian seperti internet dan lain-lain. Kalau misalnya down itu biasanya memang kita hanya memberikan internet hanya untuk jam sekolah saja, Bapak Ibu. Jadi untuk dari sekolah ini biaya internet hanya jam sekolah saja. Dan itu kalau misalnya memang eh, berupa WiFi yang ada di rumah itu berupa bonus. Tapi kalau misalnya memang kita sudah berikan kuota, nah, kalau misalnya memang kuota itu sudah habis, ya biasanya kita tidak berikan lagi. Dan itu akan ditambah dengan biaya sendiri-sendiri. Seperti itu. Karena kita berkewajiban hanya kepada hal-hal yang seharusnya eh, berjalan ya. Dan juga menopang pembelajaran. Seperti itu. Jadi kalau misalnya untuk duluan pembelajaran kita tidak bertanggung jawab atas itu. Contohnya untuk internet dan juga makan. Misalnya makan eh, kita berikan santri ini makan 3 kali sehari. Nah, kalau misalnya memang mereka mau jajan lagi, ya itu berbeda lagi masukannya seperti itu. Dan untuk asuransi sendiri ya Bapak Ibu, sebenarnya saya belum terlalu mengerti karena sebelumnya perjalanan itu biasanya dimintai surat keterangan mutasi bank dari kedutaannya. Untuk apa? Untuk menandakan bahwa orang tua dari si anak ini mampu mampu melepas anaknya jalan ke luar negeri dan juga ada backupan uang jika terjadi masalah seperti itu. Nah, jadi contohnya untuk visa Schengen ini belum ada arahan dari travel consultant kita untuk membuat asuransi, tapi arahannya itu adalah lebih ke menyediakan rekening koran selama 3 bulan dan di dalamnya tidak kurang dari saldo 35 juta sebagai bukti bahwa orang tuanya siap untuk melepas anaknya ke Eropa seperti itu. Dan untuk pengambilan itu sudah pengambilan uang ya, itu saya sudah banyak searching dan juga dari pengalaman-pengalaman sebelumnya memang kebanyakan kita ada yang menyediakan cash seperti itu karena di beberapa negara untuk mengambil uang di mesin ATM itu potongannya sangat-sangat besar. Apalagi kalau misalnya di acara backpacker ini yang kita ambil bukan cuma 100, 200 ribu atau 500 ribu, itu bisa sampai belasan juta atau puluhan juta. Nah ini akan menjadi masalah tentunya ke depan. Nah karena itu biasanya sebelum keberangkatan itu kita sediakan cash terlebih dahulu. Cash untuk nanti kita tukarkan. Cash berupa mata uang tertinggi yaitu dolar Ya. ya dan paling banyak ditukarkan ya. Jadi kita bawa dolar itu untuk ditukarkan nanti di bank changer terpercaya. Seperti itu, Ibu. Apakah sudah terjawab? Sudah, terima kasih.
Tadi, sudah terima kasih itu dulu. Terima Ya, kasih, Kak. ya, Suaranya mute. oh ya maaf Ibu. Tadi ada pertanyaan yang terakhir ya mungkin ya. Apakah ada biaya tambahan biaya di luar 40 juta dan apa yang akan dilakukan jika di kondisi sakit? Tentunya pasti ada Bapak Ibu. Eh, apakah ada biaya tambahan biaya di luar 40 juta ya tadi tergantung Bapak dan Ibu menyediakan untuk anaknya pegangan berapa. Kemungkinan hanya untuk jajan dan juga internet. Karena memang internet ini kadang tidak cukup ya sama sebulan. Karena kita memberikan yang pas hanya untuk pembelajaran IT seperti itu. Dan jika ada santri yang kondisi sakit, biasanya kita di setiap negara itu ada dana darurat. Nah, dana darurat ini biasanya kita pakai untuk eh, santri-santri yang tiba-tiba sakit seperti itu. Dan di beberapa negara eh, untuk turis itu biasanya kita kenakan dikenakan tas ya atau pajak turis ketika ke rumah sakit, tapi banyak juga negara yang tidak seperti itu. Jadi biasanya kalau misalnya memang akut ya sesuatu yang eh, tidak kita ketahui atau lebih parah 3 hari berturut-turut misalnya demam, itu biasanya ya pastinya dibawa ke klinik terdekat. Seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya pada malam hari ini. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin bisa dilanjutkan di forum tertentu ya. Bapak dan Ibu, insya Allah untuk IDN sendiri akan banyak sharing-sharing hal seperti ini. Dan juga kita ada banyak eh, acara-acara yang bisa Bapak Ibu ikuti dan anak-anak juga ikuti, yaitu kalau misalnya IDN itu memberikan eh, pengalaman IT dan juga tinggal di pesantren IDN itu dengan eh, acara IT Camp. Jadi di situ Bapak atau Ibu atau anak-anak bisa belajar IT di IDN ya dan merasakan bagaimana kalau misalnya jadi santri IDN di situ. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nanti banyak-banyak acara lagi yang bisa Bapak Ibu eh, nikmati dan Bapak Ibu datang. Mungkin itu saja. Eh, apakah ada tambahan? Mungkin dari Kak Afwan, boleh tanya satu lagi nggak? boleh Bu. Silakan. Kalau di tiap negara itu, apakah kita akan mengunjungi kedutaannya atau kita hanya bersurat? Kita bersurat. Untuk mereka undang ataupun tidak itu keputusan mereka. Yang penting kita memang sudah laporan bahwa akan ada orang-orang Indonesia yang akan datang berupa pelajar dan itu nanti akan jadi hal penting juga untuk mereka untuk bisa dilaporkan kepada eh, keimigrasian seperti itu. Baik Bapak Ibu sekalian karena sudah larut malam ya dan eh, Bapak Dedi Gunawan eh, belum bisa sempat hadir pada malam hari ini. Kita cukupkan sharing session pada malam hari ini dengan ucap Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin dan juga ada Prophet Majlis, maka kalau kita sudah mengucapkan kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.